ada siswa yang mengalami gangguan pendengaran. Tunanetra nggak bisa melihat, jadi ketika diterjemahin ke bahasa isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diska semuanya, gimana kabar kalian nih? Sehat kan? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Oke, kembali lagi bersama saya, host kesayangan kalian, host kebanggaan kalian, host yang paling populer. Lebay. Siapa lagi kalau bukan Satya. Ayo, mana suaranya, Re? Oke, di sini saya ngebawain tamu yang sangat-sangat fenomenal di program studi pendidikan IPA yang star boy abis. Waduh, capek. Star boy abis. Siapa lagi kalau bukan Joni. Ayo dong. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andri Junior Raja Putra. Biasa dipanggil Juni. Joni, anak mana Jun? Saya anak asal Warkop, Apa itu Warkop? warga kota Probolinggo. Anak raksaan ya? Waduh. Oke, setelah Mas Juni, di sini saya juga ngebawa It Girls yang sangat-sangat populer di program studi pendidikan IPA. Silahkan kalau bukan Mbak Citra. Perkenalkan, nama saya Citra Bella, saya dari kota Gadrung, yaitu Banyuwangi. Oh, kota benar Betul itu. Nari dulu. Nari. Di sini. Mana gucinya Mbak? Tidak boleh flexing. Oke, terakhir di sini saya ngebawain jauh-jauh dari Jakarta Selatan, Sobat Diskas semuanya. Saudaranya Mama Dede, Masya Allah. Siapa kalau bukan Mbak Warda. Sobat Diskas, nama saya Warda Fitrani, biasa dipanggil Warda. Saya dari Kota Pisang. Tahu nggak Kota Mana Kota Pisang? Kota makanan tuh. Arak-arak deh sih. Ya Allah, Kota Lumajang guys. Masa nggak tahu sih? Nggak tahu Mama. Tanya dong Mah. Iya dong. Capek. Oke, penasaran ya kita ngapain ya? Coba Diskus kayaknya juga penasaran deh. Sesuai dengan thumbnail dan juga judul kita akan membahas, berbincang-bincang santai tentang fenomena-fenomena yang lagi happening, yang lagi booming di dunia pendidikan nih. Booming banget tuh. Booming banget. Langsung aja kita masuk ke dalam segmen kita, Discussing by Journaling. Oke, Mbak Citra dulu deh. Mbak Cit, apa nih yang lagi trending menurut Mbak Citra? Yang Mbak Citra baca-baca nih. Kan Mbak Citra punya sosmed toh, ya kan? Kan seleb. Berapa followersnya Mbak? Waduh, seleb. 2M. Ampun, Ampun, seleb. Ampun. Apa Mbak? Yang lagi trending sih AI gak sih? Setuju gak? Ya. Saya setuju, cuman terlalu common dah sih Jun. Yes, isi klaim. Iya, terlalu. Emang kan kita sudah ini kan, sudah modern. Kita hidup di industri apa? 4.0 katanya. Iya kan? Jadi semuanya serba ada, termasuk AI itu. Ya cuman ya common lah Mbak Cit. Apa lagi ya? Kalau Mas Juni gimana? Kalau saya kan anaknya rumahan kan ya, emang mager keluar gitu. Oh, kan. ini ya. Tiap 24/7. tiap hari rebahan lihat HP gitu kan. Introvert abis. Introvert abis. Jadi Kenapa? ada tuh muncul di HP satu notif di atas. Terkait katanya ya. Katanya kenapa? Kenapa? Ada notif tuh ini tulisannya itu pemerintah sudah memeratakan akses pendidikan, besar tulisannya. Ufonnya besar. Pemerintah sudah Di caps lock Waduh, di caps lock besar. Katanya. Main aman juga. Katanya. Habis itu di bawahnya muncul keselip nih. Oh, di bawahnya. Di bawahnya muncul. Kecil. Ada lagi berita muncul dari Kenapa? lapaknya rumah asuh. Masuk. Kenapa katanya? Di dalam informasi itu terdapat ini pemerintah ini ternyata belum akses pembelajarannya masih belum merata. Yes, akses pendidikan, pembelajaran itu masih belum merata. Terutama di daerah terpencil, di daerah desa pelosok. Gitu. Iya, emang. Di rumahmu gitu juga ya, Cit ya? Di Banyuwangi pelosok ya, kalau tidak salah. Kan kok marah gitu, Pak? Akhirnya ya dok ya. Iya, emang kalau di desa gitu, kita tahu kan,
lembaga pendidikannya gimana di SD di sana, SMP di sana. Iya, Ya pasti beda. fasilitasnya kurang pertama. Transportasi buat ke sana juga kurang. Yes. Lihat kan di berita-berita ada siswa yang jalan tapi tidak pakai Iya, sepatu. yang nyebrang di Yang nyebrang sungai iya. itu. Iya kayak gitu. Apalagi Yes. yang ketiga siswa-siswanya juga beda loh. Sumber dayanya manusia di kota sama di desa tuh beda. Iya beda, pastinya kan pengetahuannya kan udah beda. Pengetahuannya juga sudah beda, benar. Cara benar. mereka belajar, habis itu kualitas pendidikan, Media ajarnya, yes, tenaga pendidik juga, asisten pembelajarannya juga. Iya benar-benar. Itu kan tentang validitas ya Mas Jun ya. Kalau tentang ini siswanya, apa ada masalah juga? Entah Kalau itu siswanya itu ya seperti dikatakan tadi ya, pengetahuan siswa daerah terpencil sama yang umum pastinya beda. Benar. Ya pastinya beda, apalagi siswa-siswa yang bisa dikatakan itu disabilitas begitu. Iya pasti dapat efek yang besar ya di sekolah yang belum punya fasilitas yang banyak memadai Yes. buat mereka. Menarik Sobat Diska semua. Di sini kami akan membahas tentang apa tadi Mas Jun? Masalah-masalah tentang yang dialami oleh siswa disabilitas. Sangat menarik sekali. Kita dengar beritanya dari Mas Juni. Gimana Mas Jun? Oke, saya sempat tuh baca satu jurnal. Jarang saya baca satu jurnal ya. Jarang ML-an Nggak apa-apa. Tapi saya sempat baca satu jurnal tuh, itu di dalamnya isinya itu ada anak kelas 3 SD di Banten itu, dia itu mengalami gangguan penglihatan. Apa tuh namanya? Tunanetra. Yes. Iya tunanetra. Dia itu kesulitan berinteraksi bersama temannya, temannya. di lingkungan temannya, kesulitan berkomunikasi, belajarnya susah, gimana caranya nulis, caranya melihat, gimana Iya, kalau benar-benar. ada gangguan. Kasihan. Yes. Iya aku respect sih sama mereka semua. Iya kan? Iya. Gimana Umi? Kapan Umi aja deh sih. Umi sama Mama sih. Iya, gimana Oma. Umi? Ya kasihan ya. Secara kan mereka punya Gangguan ya. kekurangan, tapi malah di sana itu orang-orangnya nggak ada simpati juga kan ya. Iya, respect ya. Anak tirikan juga. Ya, padahal kan udah kayak 100% banget dia itu semangat gitu loh. Iya. Kita aja kayak low battery banget Low ini ya. Citra bolos berapa kali Citra? Capek deh. Iya, bener-bener respect ya kita sama mereka. Mereka yang punya gangguan, punya keterbatasan aja loh, saya niat mau Niat sekolah sekolah, loh. mau belajar, Yes. saya niat. Juni Waduh. yang setiap hari suruh kuliah. Waduh, dibuka ini ya. Aku niat, coy. Niat. Tapi niatnya itu masih belum niat. Masih belum niat. Tidak seniat mereka ya siswa disabilitas benar. Tepuk tangan yuk buat mereka yang sudah niat, terutama buat siswa disabilitas. Kalian keren karena sudah mau sekolah untuk mendapatkan ilmu. Kita respect sama kalian. Ada lagi. Apa? Ada lagi kenapa? Aku baca satu jurnal Banyak lagi. masalahnya ternyata. Iya. Kenapa? Aku baca satu jurnal lagi nih. Ada itu siswa di SLB, tahu kan? Tahu. Nah, di SLB PGRI itu ada siswa yang mengalami gangguan pendengaran. Apa namanya? Tunarungu. Ya, tunarungu. Dia tuh aslinya pintar. Pengetahuan umumnya tuh sebenarnya hampir sama lah pada Kognitifnya pinter ya. iya, Mm-mm. sama kayak pada anak umumnya lah, gimana cara benar. mereka belajar. Tapi karena gangguan yang tadi, gangguan pendengaran, dia cara belajarnya terhambat begitu. Iya, benar. Iya sih. Emang kalau kayak mereka yang tunanetra sama tunarungu yang punya keterbatasan pasti mau tidak mau bakal dikucilkan sama masyarakatnya. Kenapa? Mereka punya keterbatasan soalnya. Nah, itu menjadi PR kita sebagai pionir Indonesia Emas nantinya. Biar masalah-masalah yang kayak diucapin Mas Juni ini tidak kejadian. Betul enggak Umi? Betul. Iya kan? Ya. Betul nak. Betul, Nak. Betul. Nah, caranya apa? AI bisa tidak sih ngebantu? Apa hubungannya ya, Ahmad? Ada. Nggak ada. Ada ya, Nggak Citra? ada. Ya, coba. Belum tahu. Harusnya Kasih gurunya tahu. nggak sih yang nyesuaiin buat belajar sama mereka ya Jun ya? Bisa Mi, gini Mi. Kan kita hidup di era industri 4.0 kan. Kamu Umi pakai ini ndak? Kalau buat tugas-tugas pakai AI kan? Tolong jangan Citra gitu. juga pakai kan? Jelas. Ujian pakai kan kemarin Pak Pram? Bercanda Pak Pram. Aku Iya ndak. kan? Tidak ada Iya kan? Tidak, aku tidak. Hoax. Nah, Aku paling depan. AI ini
nek kataku ya, nek kata orang paling ganteng ini ya, Buset. Waduh. bisa rek sebagai asisten pembelajaran buat mereka yang disabilitas, ya enggak Cid? Betul. Iya emang kita sehati Cid. Yes. Udah. Lanjut Cid, gimana Cid? Nah, aku pernah baca jurnal ya. Itu ada AI untuk tunanetra. Kalian pasti penasaran apa itu? Enggak. Kami penasaran tidak ya? Enggak. Penasaran, ayo Enggak, apa itu? salah, Kita dengerin nggak? Kita dengerin. Nah, itu AI untuk menghitung gitu. Kan kita kalau menghitung itu kan pakai kalkulator. Nah, tunanetra juga butuh alat dong pastinya. Nggak Iya. cuma kita aja. Kenapa ada pakai kalkulator? Iya, kalkulator biasa kan bisa. Kalkulator biasa kan bisa. Ada yang lebih canggih. Buset, canggih Apa namanya, banget. apa namanya? Nah, namanya itu kalkulator AI. Hmm. Pasti kalian sekali dengar kan kalkulator AI ini? Yes, Ya kalkulator AI, ya berarti kan Kalkulator AI. ada AI. Nah, itu Terus aja. apa bedanya kalkulator Juni sama kalkulator biasa? Kenapa ada gurunya yang ngebantu ya? Yes. Ya kan, Cid aku tidak sehati lagi sama kamu Cid. Kalkulator AI ini lebih lengkap gitu fitur-fiturnya. Beda kayak kalkulator kita. Gimana tuh? Nah, itu bisa misal kita kesulitan menjawab soal. Misal kita 1+1 sama dengan berapa. Nah, kalkulator AI itu bisa menjawab dengan rinci. Dan itu kayak audio visual gitu loh, kayak mengeluarkan suara, jawaban step by stepnya di kalkulator AI itu. Jadi mereka itu lebih mudah memahami. Secara kan tunanetra nggak bisa melihat. Jadi di kalkulator AI itu kayak kita bisa mendengarkan jawabannya gitu. Berarti dia ada fitur yang beda sama kalkulator ya. Jadi, Tapi kan mereka ini kan, maksudnya mereka aplikasi ini kan bisa berhitung kayak tambah-tambahan, pengurangan gitu. Tetap ada Hitung gelombang bisa nggak? ya kosinus gitu bisa enggak? Gimana? Kan kita kan belajar. Belajar. Iya. Gimana Mbak Cid? Ada ndak Mbak Cid kayak gitu, fitur kayak gitu? Ada dong. Kayak itu sama aja sih, tapi ada fitur yang lebih lengkapnya, kayak ada berkalian, bertambahan. Tapi kalau sinus kosinus ya kayak tunanetra kayak ya. Iya, ada yang sana ya. Iya. Kamu Jun. Kan aku tanya. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Jangan ditanya lagi. Oke. Oh, gitu berarti Cid. Terus ini efektif enggak buat mereka ini? Nah itu, setelah aku baca-baca lagi ya di jurnal, itu katanya nggak efektif gitu. Kenapa? Walaupun memiliki fitur yang lengkap tapi nggak efektif. Secara kan kita kalau mengerjakan soal, kita pastinya kan nggak butuh Berstep ya. satu AI gitu. Pastinya kita kayak tanya ke teman, tanya ke siapa gitu. Iya, iya. Nah itu tuh step by stepnya itu berbeda dengan AI, dengan yang kita tanya kepada teman. Jadi kayak membingungkan gitu. Yang benar itu yang mana, yang AI atau yang manual, manual gitu. Jadi, Tapi saya nggak bingungin dia bisa ngubah suara ke suara atau teks ke suara ke suara enggak sih ya? Suara ke suara. Berarti misalkan 2 tambah 2 langsung jawab. Ya. Adalah Dijelasin 4 juga. gitu. Dijelasin juga. Oh iya bagus sih, cuman kekurangannya apa tadi? Kekurangannya yaitu kayak Masih belum rinci tutorialnya ya. itu Tidak berbeda step by step gitu. ya. Misalkan kalau ngitung manual 40 dicet 39,9. kurang Dari tepat situ gitu. kurang tepat. jadi cuma matematika sederhana. Masih Iya. sederhana. Untuk aksesibilitasnya gimana? Oh, itu Cid. Aku pernah baca di berita itu aksesibilitas AI untuk disabilitas itu sudah mencapai 40%. Disabilitas khususnya tunanetra. Betul sekali. Dan itu sudah meningkatkan kualitas hidup mereka gitu. Sudah 40% loh. Iya, lumayan. Ya, Boleh. ya meskipun udah nyampe setengah kan, Bener. tapi ya at least mereka tahu Iya. Tentang apa sih teknologi. AI, teknologi. Jadi adalah mereka punya pemahaman kayak Betul gitu. sekali, Oke, itu berarti aksesibilitasnya 40%. Benar. Berarti kalau kita nanti jadi developer, Amin. bisa ya. Dulu ini. Ada berita akhirnya Akhir ditemukan aplikasi yang membuat aksesibilitas menambah menjadi 200%. Oleh anak ini dari prodi IPA. Juni sih. Amin kan. Amin. Semua yang baik pasti akan berujung ke yang baik. Benar sekali. Itu untuk aksesibilitasnya ya. Kalau ini Cid, dia kan tadi berhitung. Berhitung kan? Iya. Bisa ndak buat apa ngebaca sama nulis?
Kalau sepahamanku ya, tunanetra buat bisa baca sama tulis itu kayaknya butuh ini deh, butuh apa? Braille deh namanya ya, Braille. Nah itu gimana? Aku bingung juga deh konsep Braille itu. Nah, itu ada aplikasinya sendiri loh. Ada AI. Ada AI lain. Ada jadi AI bukan- lain berarti? Tidak pakai kalkulator AI itu ya. Gimana? Nah, itu namanya Envision AI. Invision. Gimana? Envision. Coba lagi. Envision. Invision ya. Invision. Kalian nggak pernah dengar kan? Nggak. AI ini baru pertama kali dengar kan? Ya. Iya ini aja sih. Nah, Envision AI ini itu bisa menerjemahkan tulisan awam. Jadi kayak teks berupa tulisan braille dan suara gitu. Jadi mereka itu bisa memahami dan bisa berkomunikasi dengan satu sama lain. Gitu. Jadi nggak harus kayak tunanetra sama tunanetra, nggak yang normal-normal gini sama tunanetra itu juga bisa berkomunikasi. Jadi coba kasih contoh Cid, gimana Cid? Bingung dia aku. Nah, itu kayak misal kita voice note gitu. Aku makan nasi. Nah, itu nanti kayak muncul Muncul simbol-simbol tulisan braille itu. Kan, tulisan braille itu kan abjad A sampai Z kan ada kayak susunannya sendiri gitu. Pastinya kan tunanetra itu kayak hafal dari A sampai Z. Sedangkan kita kan nggak hafal gitu. Iya, betul. Misal kita voice note aku makan nasi. Nah, itu kayak ada tulisan braille Bintik-bintik aku makan Ini nasi. tinggal Jadi, di ini ya, tinggal mereka tuh disentuh ya, tinggal sentuh meraba layar Iya. ya. Kan mereka sudah hafal kayak ini A, ini K, ini U. Jadi mereka bisa membaca aku makan nasi gitu. Jadi tinggal sentuh layar HP Iya, ya mereka. benar. Bagus ya lumayan. Menarik kok itu. Tapi tantangannya apa nih? Tantangan apa Mbak Warda nih? Tantangan Envision AI. Iya ya, kayaknya memang ada tantangan ya Ya. dari sebuah AI ya. Segala yang punya kelebihan pasti memiliki kekurangan. Punya kekurangan. Kecuali Juni. Jangan begitu. Tuhan yang Maha Kuasa. iya Ayo, sih. Nek kataku ya Cid ya, kekurangannya apa dari yang kalkulator itu? Apa? Aksesibilitasnya 40%, meskipun juga dia efektif kan. Terus yang Invision juga efektif, tapi kayaknya masih belum terlalu dikenal ya Iya. Invision itu. Nah, tantangannya apa? Tantangannya itu ada di kita sebagai calon pendidik nantinya. Gitu. Kita kan punya ilmu, melek teknologi, punya kesempurnaan di panca indera. Bisa nih kita yang ngasih penyuluhan kepada mereka. Kayaknya 40% tadi yang tunanetra itu karena ada yang memberikan penyuluhan ke mereka. Ini loh ada teknologi yang bisa bantu kalian. Ini loh namanya ini. Betul. Ini loh cara gunanya gini. Bener nggak sih? Benar. Selain itu, kalau kita disuruh pilih manual sama praktis, kalian pilih mana? Milih otomatis. Iya, milih praktisnya. Ya, Heeh. praktis kan. Jadi kayak tantangannya itu selain yang Satya sebutkan, itu kayak misal kita dihadapkan dengan misal kita ada kesulitan dalam menjawab, kita kan butuh jawaban yang praktis gitu. Sedangkan misal tunanetra, itu kan ada aplikasi Envision itu. Jadi mereka kan tinggal kayak meraba-raba gitu. benar, Terus benar. Kayak mereka tuh kayak malas gitu belajar yang manual. Jadi mereka kan lebih memilih yang praktis daripada yang manual gitu. Jadi mereka nanti kayak aku pilih yang praktis aja, kenapa daripada kita belajar yang manual. Iya, ya itu sih. Nah, kataku tantangan terbesarnya yang pertama, tidak adanya orang yang terlibat di sana. Ya kan, yang kedua, Lebih memilih yang praktis. bener. Dalam banget pembahasannya kayaknya. Kita berenang ke dangkal lagi. Iya, ayo. Itu untuk yang tunanetra ya, Cid. Betul. Itu untuk yang menulis dan berhitung. Ya. Menulis dan berhitung kan. Membaca juga. Bener. Kalau yang ini ada ndak ya? Tadi kan berarti itu ngejawab masalahnya Mas Juni yang tunanetra. Iya, tunanetra. Fasilitasnya kan kurang bisa nih, ada AI gitu kan. Nah, tunarungu gimana ya? Apanya? Yang tunarungu. Ya Kira-kira gimana baca jurnalnya enggak ya? Kamu Cid? Enggak. Aceh. Oh, Umi. Gimana Umi? Umi. Ini ada Umi, ada diem aja menyimpan sudah menyimpan. Gimana? Kayaknya inget deh kalau aku itu ini baca berita ya. Aku tuh pernah baca berita kalau ada aplikasi yang bisa ngebantu siswa tunarungu dalam mempelajari bahasa isyarat Indonesia. Nama aplikasinya apa ya? Bahasa Indonesia tuh cuma satu apa gimana Mi? Bahasa Indonesia kan banyak. Bahasa isyarat Indonesia kan ada ini dah sih kalau aku tahu ada 2 ya.
Bisindo sama Sibi yang Bisindo sama Sibi. Kalau di Sibi itu dipakai gimana biasanya? Sibi itu kayak resmi gitu loh dari SLB, dari sekolah SLB. Jadi digunain di sekolah. Oh, untuk formalnya pakai Sibi. Iya. Kalau berinteraksi sama yang lain pakai Bisindo. Ya, untuk kehidupan sehari-hari gitu loh. Aplikasinya apa tadi aku bilang apa? Ayo. Dengar aku sih. Aku dengar. Aku dengar. Hirmi. Hirmi. Kepo nggak fitur-fiturnya? Ayo. Enggak. Nggak salah. Nggak salah maksudnya Mi. Jangan emosi Mi. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah, Sunnah udah. Rasul 3. Benar Rasul, ya. Ya, boleh. Jadi fitur-fiturnya itu ada apa ya? Pembelajaran Bisindo itu nanti itu diterjemahin ke bahasa isyarat, tapi dengan tampilan 3D animasi. Maksudnya Mi, 3D animasi? Ya. Gimana? Ada orang makan bakso, ada orang makan bakso di HP-nya gitu. Ya. Jadi itu maksudnya itu diterjemahin ke bahasa isyarat, tapi dalam tampilan 3D animasi. Nggak kan nih? Ya. Ini yang voice ya? Heeh. Ya voice tuh maksudnya. Aku mau makan nasi. Ya. Terus Nanti animasi ada ya. tampilan animasi. Oh, misalkan aku nih teman dengar ya. Halo, nama kamu siapa? Terus ditunjukin ke kamu yang tunarungu. Ada fitur 3D-nya gitu. Iya, bahasa isyarat. Keren ya. Ya keren. Juga bisa buat belajar juga kan? Kan biasanya tunarungu kan juga butuh belajar bahasa isyarat. Iya ya, paham. Ya, Ya. enak guys itu sebagai sarana komunikasi. Betul. Ya kan? Omong-omong sarana komunikasi nih. Apa? Gini. Jadi kalau Gimana? Ya. Gimana? Kalau menurut aku ya, seharusnya itu semua itu punya aplikasi ini. Kita. Iya, John semua. download John. Kamu download. Jangan Download Apple. ini, download. Apa namanya Hirmi ya? Oke, itu lagi download di Play Store. OTW. Soalnya aplikasi ini tuh bisa menjembatani komunikasi antara siswa tunarungu dan teman dengar. Jembatan Ya. tuh. Jembatan. Jadi Iya, jembatan. jembatan. Motor Suramadu itu dari Hirmi. Pulang aku kayaknya ya. Pulang aku Jangan ya. dong. Maksudnya itu alat bantu komunikasi. Jadi sarana ya, jadi media, Iya, paham. betul. Nah, fitur-fiturnya itu aku kan bilang sebagai jembatan ya, karena ya di samping tadi aku udah bilang kalau jadi 3D animasi, ini ada lagi fiturnya. Apa? Transkrip. Tahu? Buset, apalagi Apa tuh. itu? Live? Hidup. Bener kan? Ini jadi live transkrip. Apa Apa itu? Gimana? Bisa dibuat apa ya? Contoh ya. Ini aku Aku teman dengar. Ya, kamu teman dengar. Nah, kamu mau bilang kan sama aku. Nah, ini coba mana HP-nya? Ini Mi. Nah, betul. Nah, ini ya. Aku sodorin gini kamu bilang dah apa? Woi pulang, woi. pulang, Bercanda. Woi, pulang. Aku mau makan bubur. Nah, itu pas dia bicara itu langsung kedeteksi gitu loh. Langsung Cuman muncul sesuai kedeteksi perkataannya. Otomatis. Jadi nggak nunggu kayak 3D animasi. Kalau 3D animasi kan nunggu kamu selesai. Paham. Terus ditampilkan. Kalau ini langsung live Langsung. transkrip. Keren berarti ya. Itu sih. Ya kan permasalahan utama anak apa ya tunarungu tadi ya. Kan ini dia ngomong A, temennya nangkep B gitu kan. Jadi makanya Hirmi itu bisa ya pakai 3D animasi ya Mi ya. Benar, interesting. Oke, tantangannya ada enggak Mi? Kayak tadi kan Citra tantangannya kayak gitu. Apa sama ya? Kurang lebih sama kayaknya ya. Nggak ada ngenalin ya ke mereka ya. Iya Apa sih. lagi? Kalau menurutku, kok menurutku Iya, nggak apa-apa, menurut berita. Menurut berita. Jurnal Kita katanya. nggak bisa menurut berita. Asik. Asik. Jadi tantangannya itu, apa keterbatasan bahasa daerah. Oh, Bahasa Madura gitu enggak bisa? Iya, kalau bahasanya apa yuk. Engkau makana, ngakan ya. engkau mulai ya. Engkau mulia bolah ayo. Bahasanya engkau, ini satu aja dah cukup. Engkau kan seharusnya kan engkau itu apa? Ada bahasa Saya segini kan? ya. Bahasa saya gitu kan, tapi itu apa ya, kayak aplikasinya ini ngeterjemahinnya itu gini, kok gitu. Oh, pakai huruf, aja, nggak pakai iya, gerakan. gerakan. Oh. Jadi itu kan bukan sebagai translator bahasa, bukan seperti itu kan? Soalnya kan ya di Indonesia ini banyak banget kan ya Bahasa daerahnya. bahasa Yes. daerahnya, jadi ya yang kita Iya, ini kayaknya tidak selain pada bahasa daerah baku. juga, Bisindo ini kan ada ininya ya, ada per daerah ada ya. Kayak Bisindo Jawa Barat ada ya.
Bisa di Jawa Timur ada pasti, iya kan? Sepertinya. Kayaknya ada deh. Juga keterbatasan di ini antar negara. Kayaknya juga itu deh, Mi. Keterbatasannya. Aku masih belum baca regulasi lagi ya. Iya, Literasi. kita perlu ini menggali lebih dalam ya Lebih sebagai dalam. calon pendidik biar apa teman-teman kita terbantu yang disabilitas kayak gitu. Biar Baik, apa baik. AI bisa berpihak ke siswa disabilitas kayak gitu. Ada lagi guys. Gimana? Tantangannya. Kan aku tadi udah bilang kan live transcript. Live transcript ini ada sedikit kendala. Kalau yang kita rekam suaranya itu kecepatan atau nggak jelas, atau mungkin kalau di sekolah kita pakai itu mungkin ya, pakai itu. Pas gurunya bilang itu ada bising-bising atau gurunya kecepatan. Oh, jadi tidak bisa kedetek. Tidak bisa kedetek. Tidak ada detail ya. Misal kalau guru menerangkan tiba-tiba temannya bilang selebeo gitu. Selebeo. Iya, gitu. Ya, mungkin gitu. 2 tambah 2 selebeo. Iya, jadi kayak nggak bisa kedeteksi. Jelas gitu. Paham. Ya emang semua aplikasi ada kelebihan dan kekurangannya. Itu tugas kita, sekali lagi tugas kita untuk menjadikan aplikasi ini berguna buat siswa disabilitas kayak gitu. Apalagi kita calon guru. Bener. Betul. Penuh sudah otak aku, Rek. Aku mau pulang. Dari yang Aku mau pulang. dari yang apa? Tong kosong bunyinya ya. Nyaring bunyinya. Nyaring bunyinya, tong kosong nyaring bunyinya, otak kita semua penuh sekarang sama informasi, Sobat Diska semua. Ya kan? Dari yang disampaikan sama Mbak Warda, Mbak Citra dan juga Mbak Juni. Mas. Kita semua dapat informasi kalau masih banyak nih siswa disabilitas yang perlu kita bantu. Contohnya seperti apa kita nih sebagai calon pendidik, kita perlu memberikan penyuluhan kepada mereka gimana caranya mereka bisa menggunakan fasilitas teknologi semaksimal mungkin. Karena apa? Kalian semualah yang menjadi calon dari Indonesia Emas nantinya, bukan Indonesia apa? Cemas. Kayak gitu. Oke, mungkin sampai ini aja ya segmen kita ya. Sudah penuh deh kayaknya otak aku sudah. Iya, aku Mau ngembangin aplikasi Invision AI. Waduh. Oke, Sobat Diska semuanya, mungkin sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan dan juga untuk mahasiswa pendidikan IPA, jangan lupa like, komen. Share dan subscribe. Oke, untuk segmen Discussing by Gineling, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.